Halo, selamat datang kembali di channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. 9 hari lagi berarti ya, final Europa League di mana kita akan menghadapi Tottenham Hotspur. Dan sudah dikonfirmasi bahwa nanti setelah menang, jika menang ya, Manchester United tidak akan ada perayaan atau parade bus hop off ya. Jadi bus yang terbuka itu untuk parade di kota itu nggak ada gitu. Ya banyak yang bilang nggak ada duit ya, karena akhirnya katanya cuma diganti pesta barbecue aja di Carrington ya. Jadi bakar sate aja gitu ya, bakar sate aja di Carrington gitu kalau kita juara. Ada yang bilang wah nggak ada duit ya, bukan masalah nggak ada duit sih, ngapain juga dibikin perayaan parade gitu di liga di peringkat 16 gitu ya. Kita bersyukur ya, lebih kepada mungkin ucapan syukur aja lah ya, syukuran aja lah akhirnya kita bisa ke Liga Champion kalau juara. Terus untuk final nanti, wasit yang akan memimpin pertandingan Tottenham Hotspur melawan Manchester United di final Europa League adalah wasit dari Jerman, Felix Zweier. Jadi kalau nonton kemarin leg kedua semifinal Champions League antara Paris Saint-Germain dengan Arsenal, nah itu dia wasitnya tuh yang mimpin tuh. Wasitnya sih kayaknya sih nggak ada sesuatu yang kontroversial ya. Dia udah bagus juga lumayan di Liga Jerman, nggak ada berita-berita yang kontroversial atau berita-berita yang aneh-aneh gitu kayak Anthony Taylor gitu kan. Atau siapa lagi dulu, Mark Clattenburg gitu, nggak ada sih gitu. Pertandingan ya selama dia memimpin sih memang 2 kali ya kalau nggak salah pas Manchester United itu dia emang kita nggak pernah kalah ya. Cuman ini kan kadang-kadang ngejinx juga nih, jangan percaya histori kayak gini-gini juga. Terakhir itu dia mimpin pertandingan Manchester United, kita imbang 2-2 yang di kandang Manchester United semifinal Europa League. Sama waktu itu di Liga Champion juga pernah, waktu masih ada Cristiano Ronaldo yang kita menang 2-1 ya sama Villarreal. Dan kalau ngelihat statistiknya sih ini wasit agak ramah juga dengan kartu kuning gitu. Rata-rata minimal 3 kartu kuning keluar, bisa 7, bisa 6, bisa 5 gitu. Berarti ini disiplin nih wasitnya nih. Kemudian satu berita ada dari berbagai bersumber gue lihat ya bahwa Chelsea akan membayar 5 juta pound kepada Manchester United untuk mengembalikan kepada kita, mengembalikan Jadon Sancho ya, membayar 5 juta pound untuk mengembalikan Jadon Sancho ke Manchester United. Jadi nggak jadi beli, padahal dia udah di atas peringkat belas. Mesti kan obligation to buy ya, tapi apa option to buy? Entar gue coba cek lagi deh. Tapi obligation to buy, tapi boleh ngebalikin tapi kena denda gitu kan. Jadi lucu juga ya, baru tahu nih gue ada kejadian pemain bayar pemain buat keluar ya. Ada klub gitu ya, nggak mau nih pemain, gue bayar deh supaya lo keluar gitu. Coba udah titik serendah apa tuh? Waduh, petir gede banget. Udah titik serendah apa tuh sama pemain bisa digituin tuh ya. Jadi ya itulah yang katanya Sancho will cook di Arsenal, si pejuang kebebasan. Gue mau sedikit menggaris bawahi kemarin press conference-nya Ruben Amorim ya. Jadi ada satu penggalan statement dia gitu ya, penggalan kalimat dia yang menurut gue itu adalah pesan yang udah keras sih buat board director, dalam hal ini Ineos ya, juga dengan kumpulan si Glazer-nya itulah. I don't know, and I don't want to talk about players. I'm talking about myself and the culture in the club, and the culture in the team. I have that feeling. We need to change that, and we need to be really strong in the summer and to be brave because we will not have a next season like this. If we start like this, or if the feeling is still here, we should give the space to different persons. Dia bilang kan bahwa gue nggak berbicara tentang klub, tentang
pemain, ya khususnya pemain. Gue juga tidak membicarakan dengan masalah culture segala macam, ya. Tapi ya, gue berbicara mengenai diri gue sendiri, ya, mengenai diri sendiri dan budaya mainnya kita nih, yang dimana kita harus merubah itu, ya kita harus merubah itu. Kalau dia bilang sih, if the feeling still here, nah, maksudnya dia bilang kalau keadaannya masih sama di musim depan, ya mungkin kita semua akan harus berikan tempat ke orang yang berbeda. Ini sih kalimat yang menohok menurut gua, bahwa Ruben Amorim mengatakan, ya kita bikin perubahan besar deh. Kalau enggak, lu pecat gua aja udah. Gitu. Jadi nggak usah lo misuh-misuh, banyak fanbase ribut, pecat Amorim nggak? Dia udah ngomong, ya udah. Kalau kita nggak melakukan perubahan, musim depan masih begini-begini aja, ya kan? Dalam arti begini-begini kan, pasti pemain, masalah pembelian pemain, penjualan pemain, ya udah, lo pecat gua aja. Selesai kan urusan. Jadi lo jangan berpikir bahwa pecat itu seorang pelatih itu akan menjadi waduh ku pengangguran. Enggak, bagi pelatih ya udah, lu nggak mendukung gua kalau di sana gitu, lu nggak mendukung gua, untuk apa gua di sini. Di wawancara Sky Sport kan dia bilang, ya gua berdiskusi kok dengan board ya, dengan director. Ya mungkin dalam pembicaraan itu Amorim mencium adanya tidak sepenuhnya mendukung dia, planning dia. Bisa jadi kan, wah beli pemain ini, wah mahal, harganya nggak ada duit kita aja baru pecat orang. Kemarin di Atletik kasih data bahwa duit cash kita itu udah di bawah 100 juta di musim terakhir kemarin 2023-2024. Tertinggi itu di 2019 ya, sebelum pandemik ya, pas Ole baru masuk tuh, mungkin penuh dengan ya, habis kita peringkat 2 lah di bawah Mourinho 18-19, itu tertinggi hampir 300 juta lebih. Bahkan dikasih lihat juga data yang mengatakan bahwa income kita itu terakhir itu sudah dilewatin. Tadinya kita bisa di atas, bahkan sudah dilewatin oleh Liverpool, Manchester City, income pendapatan komersial. Ya dong, selama lu nggak berprestasi, siapa yang mau naruh iklan di situ? Bahkan jauh di atas PSG, Real Madrid, Barcelona yang tadinya kita setara, udah dilewatin. Nah, perubahan yang harus terjadi adalah benar-benar perubahan ekstrim. Gue udah bilang, kalaupun sekalipun lo harus menjual Bruno Fernandes, ya jual aja. Kita bisa beli 6-7 pemain yang sesuai dengan sistem Amorim, dan Amorim udah tegas gitu. Lo nggak dukung gue, lo nggak bikin perubahan, ya udah pecat gue cabut. Banyak kok yang mau dia. Yakin gue banyak. Klub-klub besar mungkin ya. Manchester United, Bayern Munchen mungkin, Manchester City. Jadi nggak usah lo misu-misu sekarang mengenai apa kepecat apa enggak. Dia udah menawarkan diri untuk dipecat. Nah, Amorim udah menawarkan dirinya untuk dipecat. Udah, lo pecat gue aja, nggak usah banyak ngomong. Kalau lo nggak ada yang dirubah. Nah sekarang kan gue bilang, gue sendiri udah 40% kepercayaan gue terhadap Ineos. Gue pengen lihat nih, ini Matheus Cunha udah 3 minggu gak beres-beres. Sedangkan Arsenal, Zubimendi udah jadi. Katanya batal lagi Gyökeres. Ini kok Matheus Cunha gak kelar-kelar. Banyak kok pemain-pemain yang lagi free ya. Jonathan Tah pernah gue bahas kan. Striker,
Toshimen. Nah, jadi dalam 9 hari gue rasa meeting-meeting, rapat-rapat antara Amorim dengan direktur akan terus dilakukan, ya. Ya, tonggaknya sih ya di Europa League itu. Gue nggak tahu lagi deh mau ngomong apa. Kalau ternyata kita menang di Europa League, kita masuk ke Champions, ternyata Amorim nggak disupport. Sampai sebelum preseason nggak ada 2 pemain aja yang masuk. Ya, 2 pemain. Minimal 1 deh. Gue udah turun tuh kepercayaan gue sama Ineos tuh. Udah deh, kita harus doa-doa. Kayaknya kita akan mengulang lagi nih kesalahan yang terjadi, mencat pelatih lagi, ngulang lagi dari awal, ya kan. Udah ya banyak sih, udah mulai banyak fanbase yang mulai bermimpi delusi dongeng dalam otaknya mereka. Wah, kalau gue pecat Xavi Hernandez, Xavi Hernandez mainnya juga 3-4-3 cuy. Dia kan di musim pertama Barcelona main 3-4-3. Begitu musim kedua aja dia rubah, makanya dia jadi agak menurun. Ya karena beberapa kebutuhan pemain dia nggak dapet, itu aja. Lah apa bedanya Xavi Hernandez 3-4-3 sama Ruben Amorim sekarang? Kalau sama-sama nggak didukung. Ya banyak lah, udah mulai orang kan delusinya kan udah banyak ya. Kalau kata si siapa Patrice Evra udah kayak fan Arsenal lo, delusional katanya. Oke, jadi itu aja. Gue rasa salah satu yang harus gue tekankan dan kita telaah dengan berpikir logis sistematis. Udah lo gak usah misu-misu Amorim dipecat apa enggak. Udah dia udah menawarkan diri. Ya udah pecat gue kalau nggak ada perubahan. Oke? Jadi kita tunggu lagi 9 hari lagi tonggaknya di final Europa League. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan berpikir sistematis. Terima kasih.